Bagaimana sejarah Bapak memulai pembuatan keris? Eh, Pertama dulu ya saya kenalkan dulu. Iya. Nama saya Sungkowo Harumbrojo. Tinggal saya di desa Gatak, Sumberagung, Monten, Sleman. Tim Slemannya Sleman Barat. Awal mula saya membuat keris itu awal tuh membantu orang tua dulu. Jadi awalnya itu saya istilahnya nyantrik atau manja. Kalau istilah tempat itu manja atau nyantrik itu. Ya dulu kalau dihitung tahunnya saya itu malah lupa ya Pak. Jadi ya antaranya itu ya saya dulu sambil sekolah itu istilahnya ya manjai atau ngrewangi atau membantu orang tua. Tapi kalau diambil tahunnya saya itu kemungkinan agak lupa. Tapi saya itu memulai memegang atau menjalankan buat keris itu dari awal sampai akhir itu sekitar tahun 1995. Kalau dulu nanti membantu, jadi itu saya sudah mulai membuat dari awal sampai finishing sampai selesai itu tahun 1995. Jadi orang tua itu istilahnya tinggal mengomentari atau istilahnya itu menunjukkan aja, memberi petunjuk ya, gitu. Mohon dijelaskan soal keris-keris yang dijadikan sebagai budaya, karena itu kan sering dianggap sesuatu hal yang bersangkutan dengan mistis. Keris itu apa ya? Keris itu ada hubungannya dengan sejarah, dengan ya itu ada sejarah, ada budaya juga. Misalnya Mbak, keris-keris yang biasanya untuk ngesodaram atau keraton ya, itu kan biasanya udah keris-keris tertentu. Misalnya keris Kiai Kopek, kemudian keris Sengkelat, kemudian keris Joko Piturun. Itu kan keris yang mempunyai sejarah sultan. Jadi orang yang memiliki keris itu mesti nanti jadi sultan. Ya itu, jadi keris-keris itu memang ada hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan sejarah, ada hubungannya dengan kedudukan. Jadi memang keris itu paling kalau dilihat itu diamati paling unik. Jadi tidak hanya istilahnya kalau sekarang ya untuk koleksi, untuk jual beli, tapi kalau yang sudah turun temurun itu biasanya mempunyai sejarah yang tidak bisa istilahnya tidak bisa diganggukan atau secara turun temurun. Itu memang harus syarat, istilahnya untuk syarat misalnya untuk menjadi sultan itu memang harus mempunyai keris tersebut gitu. Bagaimana proses pembuatan keris dan apakah ada ritual sebelum pembuatan keris tersebut? Pembuatan keris itu urut-urutannya ya, itu pertama kita harus
ngelakoni atau ngelampai istilah Jawa, atau istilah menjalani. Misalnya puasa 3 hari, misalnya Kemis Pon, Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, itu nilai neptu harinya itu 40. Jadi puasa 3 hari mewakili puasa 40 hari. Kemudian setelah itu baru membuat burambe atau saji. Saji itu kalau istilah sekarang itu ya sebenarnya untuk sedekah atau sedekah kepada tangga kanan kiri, dengan tujuan minta doa restu kepada ke sekeliling kita agar pembuatan keris itu bisa terlaksana dengan sempurna, selamat, dan sesuai apa yang diinginkan. Itu masuk tujuan daripada kuburambe atau istilah dulu ya sajen itu. Tapi untuk istilah sekarang itu namanya udah burambe atau sedekah, harus sedekah gitu. Nah, setelah itu baru kita menginjak ke proses pembuatan keris. Proses pembuatan keris itu pertama kita harus tahu tangguh mana yang akan dibuat. Misalnya tangguh ngento-ngento, di sini kan tangguh ngento-ngento namanya. Itu bahan bakunya harus sekitar 12 kg besi, pamor itu 150 gram untuk pamor nikel, dan baja 500 gram. Kemudian lapisan pamornya itu 256 lapisan pamor. Itu bahan bakunya. Kemudian kalau urut-urutan proses itu pertama ya, berhubung ini tidak ada contoh ya, contohnya baru dipinjam dari dinas kebudayaan tadi ya, cuma istilahnya saya karang saja. Misalnya ya, awal mulanya itu kita menyiapkan bahan baku tadi, pertama membuat lempengan besi, yaitu lempengan besi 2 ini Mas. 2, di tengahnya itu pamor ini, tengahnya pamor. Kemudian ini di pesu atau dipijer atau ditempa dengan suhu 1400 derajat Celcius, atau boleh kata hampir mencair, udah timbul buih-buih itu, di meletik-meletik itu, kemudian di paru akan menyatu dari satu, kemudian dipanjangkan, lipat. Itu kan tadi lapis 1 jadi lapis 2, kemudian terus panjangkan lagi, lipat lapis 4, panjangkan lagi, dilipat lapis 8, panjangkan lagi, lipat 16, 32, 64, 128, kemudian 256 lapisan pamor. Itu yang disebut, kalau istilah keris itu, saton. Saton itu satuan pamor. Nah, kemudian setelah jadi saton, potongan seperti potongan sekian ini kira-kira saton, kemudian diambil 1/4 bagian, dibentuk kayak huruf U itu. Ini rencana untuk calon membuat gonjo. Gonjo itu sambungan keris yang di bawahnya itu.
Nah, kemudian yang 3/4 itu dibagi dua sama besar, dibentuk seperti bentuk trapesium itu. dua tuh, nanti tambah tengah dikasih baja yang bentuknya juga seperti itu. Kemudian dijadikan satu atau dipijir jadi satu lagi, itu nanti akan terjadi yang disebut kodokan. Setelah bentuk kodokan jadi, nah kemudian dibuat calon besi. Setelah jadi calon besi, kemudian yang badannya dipanjangkan sekitar 32 cm. Kemudian dibuat lo. Kalau mau dibuat lo ya dari itu dibuat lo, kalau lurus ya itu tinggal ditipiskan aja atau namanya perkrisan diilap. Ilap itu dipukul kanan kiri bolak-balik, yang tengah tebel, yang tepi itu tipis. Setelah dilap, kemudian baru di silak wojo. Silak wojo ini nyilake wojo nih, jadi ngetokke wojo nih, jadi dipikir tipis ngetokke wojonya. Baru kalau sudah tahu bajanya, sudah tahu, baru istilahnya dipikir rangsap itu, dirata itu. Setelah silak wojo selesai, baru buat rata bentuk keris. Kemudian dibuat rincian daripada keris dengan cara dipahat. Setelah dipahat selesai, rinciannya selesai, kemudian dipasang gonjo. Nah, nanti setelah dipasang di setel, akan menyatu dengan gonjonya, baru kemudian dikerok. Keris itu bentuknya enggak rata gitu, tapi agak cekung, tadi gini, cekung sini, jadi sini ya cekung sini, cekung sini. Kerok selesai, baru diasah pakai batu asah. Setelah halus, baru disepuh. Disepuh itu dengan maksud bajanya supaya keras kembali. Setelah disepuh selesai, baru diasah lagi halus. Kemudian mau diwarangi dengan cara rendam air jeruk nipis selama 24 jam untuk membuat pori-pori daripada besi itu. Setelah direndam air jeruk nipis 24 jam, kemudian dijamasi atau diwarangi. Itu tujuannya, yaitu diwarangi itu pertama untuk coating, yang kedua untuk mengeluarkan pamornya. Nanti yang pamor akan kelihatan.